Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Puji syukur kepada Tuhan, kita masih boleh dipertemukan dalam ibadah Pelkat Persekutuan Teruna di hari Minggu yang indah ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti nomor yang 12 dengan judul Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur satu minggu Tuhan sudah menyertai kami. Kami juga sudah mulai pembelajaran kami di sekolah, meskipun hanya dengan menggunakan media handphone, media internet. Tapi kami mengucap syukur Engkau memberkati kami dalam kami belajar. Dan terima kasih juga buat satu minggu ini, buat suka dan duka yang boleh kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan yang membuat kami boleh konsentrasi dengan baik untuk bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dan kami boleh membawa berkat melalui firman nanti yang akan kami baca dan renungkan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita melanjutkan pujian kita dengan bersama-sama kita bernyanyi dari NKB
217 dengan judul Semua yang Tercipta, bait yang pertama saja. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Teman-teman yang ada di rumah, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan firman ini dapat tertanam di setiap hari kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Imamat pasal 25 ayat 1-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi di minggu pagi hari ini. Bagaimana adik-adik kondisinya? Nah, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah selalu sehat dan kuat bersama Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu pagi hari ini ada sesuatu yang berbeda saat adik-adik lihat. Biasanya kakak memberikan renungan di dalam ruangan. Minggu hari ini kakak ada di luar ruangan, yaitu ada di pekarangan rumah Kak Endah. Adik-adik bisa lihat ya, Kak Endah ada di dekat pohon kesayangan ini. Ya, ini pohon mangga di pekarangan rumah Kak Endah. Nah, adik-adik, tentu adik-adik di rumah pun ada pekarangan yang ditanamin dengan berbagai macam tanaman oleh ibu, bapak, saudara, dan mungkin adik-adik sendiri pernah menanam tanaman bunga atau buah-buahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah ini pohon mangga, pohon kesayangannya Kak Endah, dulu kecil sekali adik-adik. Nah, setelah kita siram, kita berikan pupuk, jadinya pohon mangga ini bertumbuh dengan besar dan menghasilkan buah. Bahkan keberadaannya yang di depan rumah dapat menjadi tempat untuk berteduh dan membuat rumah Kak Endah jadi rindang. Burung-burung pun sering tinggal dan hinggap di pohon mangga ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, adik-adik tahu enggak? Kenapa pohon mangga ini tumbuh dengan subur? Ya karena setiap hari ya disiram dan diberikan pupuk. Dan satu hal lagi adik-adik, ya,
pohon mangga ini bisa tumbuh dengan subur karena ada tanah tempat dia bertumbuh, yaitu tanah yang subur, sehingga menyebabkan dia bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah, dan buahnya dapat kita nikmati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sejak awal penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah menciptakan manusia untuk menguasai dan untuk mengusahakan serta mengelola bumi. Kata taklukkanlah bumi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 8 mengandung arti bahwa manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengusahakan dan mengelola bumi. Adik-adik, Allah ingin manusia bekerja dan memperdayakan serta menggunakan ciptaan Allah yang lainnya dengan baik. Demikian juga ketika bangsa Israel ada di memasuki tanah Kanaan, maka tanah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan umat sebagai anugerah Allah yang dijanjikannya dan harus dikelola dengan baik. Adik-adik, peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam bacaan kita pada minggu pagi hari ini dalam Imamat pasal 25 ayat 1 hingga yang ke-7 mau menegaskan bahwa sesungguhnya Allah lah pemilik tanah. Umat Tuhan dipercayakan untuk mengelolanya. Allah akan menghidupkan dan mensejahterakan mereka melalui tanah yang dikelola secara bertanggung jawab. Peraturan-peraturan yang diberikan pada bacaan kita pada pagi hari ini berhubungan erat dengan perlunya tanah dikelola dengan benar. Tanah pun perlu beristirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Setelah 6 tahun dikelola, maka pada tahun ke-7 tanah beristirahat. Adik-adik, pada zaman dulu saat bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, ada 2 hari raya besar, yaitu tahun Yobel dan tahun ke-7 yang disebut tahun Sabat. Hari raya Yobel atau dinamakan juga tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, diadakan setiap 50 tahun. Berawal sejak hari raya pendamaian. Ini merupakan tahun kudus. Ada 3 ciri khas menandai tahun Yobel yang perayaannya dilakukan setiap 50 tahun. Ciri yang pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga semula. Dan ketiga, tanah tidak boleh digarap atau dikelola. Sedangkan adik-adik, tahun Sabat dirayakan setiap 7 tahun oleh bangsa Israel. Pada tahun ini, semua pekerja di ladang berhenti bekerja. Hasil bumi menjadi milik umum. Hutang pun dihapuskan dan semua orang Ibrani yang menjadi hamba dibebaskan. Semua perayaan tersebut dimulai sejak bangsa Israel menetap di Kanaan. Sebab tanah menjadi bagian yang penting bagi bangsa Israel. Nah, untuk itulah dibuatlah peraturan yang berkaitan dengan pengolahan tanah sesuai yang berkenan kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada tahun itu petani berhenti bercocok tanam, dan pada tahun ke-7 disebut tahun kesejahteraan bagi tanah. Mengapa? Karena tahun ke-7 menjadi kesempatan bagi tanah untuk menikmati hujan dan vitamin tanah serta kebebasan dari tanaman tuai guna menambah kesuburan. Nah, jadi ternyata apa yang sudah diberlakukan pada zaman dulu
di tanah Kanaan, juga berlaku juga di bangsa Indonesia. Adik-adik, bangsa Indonesia pun telah memperlakukan pada saat menanam padi, ya, pada zaman dahulu 3 bulan padi ditanam, 3 bulan kemudian bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menanam palawija, 3 bulan kemudian beristirahat. Ya, ini gunanya adalah supaya tanah yang telah diolah selama 6 bulan ada waktu untuk beristirahat. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, peraturan ini tentu mengingatkan kita, ya, bagi umat, di mana umat cenderung seringkali serakah mengeksploitasi tanah habis-habisan tanpa memikirkan keseimbangan alam. Misalnya adik-adik, banyaknya penebangan hutan secara liar yang menyebabkan banjir dan longsor. Hal ini bukan saja menimbulkan kerusakan bagi alam sekitar atau lingkungan hidup, tetapi menunjukkan ketidaktaatan manusia pada perintah Allah. Adik-adik, coba sebutkan lagi hal-hal apa yang menyebabkan ketidaksuburan bagi tanah. Ya, adik-adik, kadang-kadang kita menimbun yaitu sampah di dalam tanah. Itu sebenarnya tidak boleh, adik-adik. Kadang-kadang kita juga membakar sampah akan menimbulkan zat hara pada tanah berkurang sehingga kesuburan tanah berkurang. Selain itu adik-adik, pada bacaan minggu kita pada pagi hari ini menekankan supaya tanah beristirahat supaya mengembalikan kesuburannya. Adik-adik yang ada di rumah diharapkan dapat mengelola tanah yang diberikan Tuhan secara bijaksana, sehingga adik-adik, tanah yang subur akan menyebabkan adik-adik apa? Tanaman kita bisa menghasilkan bunga dan buah seperti yang adik-adik lihat ini di pekarangannya Kak Enda, ya. Ada bunga dan ada beberapa tanaman yang tumbuh dengan subur. Salah satunya yaitu karena kesuburan tanah, ya. Selain kita siram, kita berikan pupuk, tanahlah yang menyebabkan ini adik-adik menjadi subur tanaman sehingga rumah kita menjadi rindang. Coba adik-adik bayangkan jika tanah di tempat kita tinggal tidak subur, gersang dan tandus. Kira-kira apa yang akan kita alami adik-adik dengan kondisi tanah yang gersang dan tandus? Adik-adik, contoh sederhana, jika tanah kita menjadi gersang dan tandus, kita tidak akan pernah bisa menikmati sayuran yang hijau, yang segar, ya. Kita juga tidak akan pernah menikmati buah-buah yang segar dan ranum, karena tanah yang gersang dan tandus tidak akan bisa mengeluarkan adik-adik tanaman yang subur. Nah, itu adik-adik ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menjaga alam ini dengan penuh ketaatan kepada Tuhan yang ditekankan di dalam bacaan kita pada minggu hari ini. Adik-adik, perlu kita ingat, sebagai wujud kasih kita kepada Allah adalah salah satunya menjaga alam ini dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita, renungan kita pada minggu hari ini mengajarkan kepada kita agar kita mencintai alam sekitar kita dengan menjaga yaitu tanah kita supaya subur dan menghasilkan tanaman yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu indah, ajari kami Tuhan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, berikanlah kepada kami hati untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan-Mu seperti Engkau menjaga kami ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati, melindungi, bahkan menjaga bangsa kami Tuhan. Terutama Tuhan di saat-saat situasi seperti ini Tuhan. Bangsa kami menghadapi Tuhan COVID-19, kami mohon Tuhan penjagaan-Mu selalu, terkhusus Tuhan buat para tenaga medis yang begitu dengan setia mengorbankan waktu, tenaga, Tuhan, pikirannya untuk Tuhan merawat orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini, terkhusus Tuhan gereja GPIB, sertai Tuhan dan berkati sehingga pelayanan gereja kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati juga Ibu Pendeta sekeluarga di dalam melayani kami Tuhan, dalam membawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pembangunan ruang PT yang saat ini sedang berlangsung. Berkati juga Tuhan panitia yang begitu setia Tuhan dalam proses pembangunan, dan berkati juga Tuhan orang-orang yang ikut juga serta Tuhan mendukung pelayanan dalam pembangunan Tuhan gedung PAPT dan guest house. Tuhan, kami juga mohon kemurahan-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan buat anak-anak teruna Tuhan yang saat ini dalam proses belajar secara daring. Sertai Tuhan anak-anak teruna, berikan senantiasa Tuhan kekuatan, kesehatan, jauhkan Tuhan dari segala macam mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berikan senantiasa orang tua kami ini kekuatan, kesehatan, sehingga dapat mencari Tuhan nafkah dan dapat Tuhan mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pengampunan untuk setiap dosa yang sering kami lakukan Tuhan, kecemaran yang sering kami lakukan lewat pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami yang selalu melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang kita alami. Sambil persembahan diedarkan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terimalah persembahan syukur kami ini. Jadikan persembahan ini boleh bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan juga bisa mendukung pelayanan di gereja-Mu ini. Dan mampukan kami juga boleh bijaksana menggunakan setiap berkat
yang ada pada kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk aktivitas kita pada minggu hari ini, adik-adik coba adik-adik sebutkan apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menjaga tanah di lingkungan rumah kalian. Kak Enda ulangi ya, apa yang adik-adik lakukan untuk menjaga tanah di lingkungan rumah kalian. Selamat mengerjakan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami Tuhan. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah pimpin ibadah kami walaupun secara daring Tuhan, dari awal, pertengahan, yang akhirnya. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat Tuhan bagi kita semuanya, dan kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya tangan-Mu yang ajaib dan penuh kuasa itu yang akan menuntun kami, yang akan memberkati kami, dan akan menjaga kami Tuhan sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.